Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke pembahasan kedua, masih seputar sifat koligatif bagian non-elektrolit ya. Sifat koligatif kedua adalah kenaikan titik didih atau delta TB. B-nya ini adalah boil ya. Kenaikan titik didih itu gimana? Kita kan tahu ya, kalau titik didih zat cair itu terjadi ketika tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Nah, perbedaan titik didih larutan dengan titik didih pelarut inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Kita masih nyambung dengan contoh yang tadi ya, yang penurunan tekanan uap, karena itu berhubungan. Tadi kan kita mendidihkan air, misal 1 liter air ya. Nah, dia kan mendidih ya, mendidih. Saat mendidih, dia dalam keadaan 100 derajat Celcius dan 1 atm. Yang artinya, pada 100 derajat Celcius itu, tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara di sekitarnya, yaitu 1 atm. Tapi, ketika kita tambahkan zat terlarut, misalnya tadi airnya ini sama-sama 1 liter. Ketika tambahkan zat terlarut, misalnya tambah gula gitu. 1 kg masih sama ya. Nah, ini kan tadi masih mendidih ya di 100 derajat Celcius sebelum ditambahkan gula dan 1 atm. Tapi setelah ditambahkan gula, ternyata kan tadi tekanannya turun nih. Tekanan turun, jadinya lebih kecil dari 1 atm nih saat suhunya itu 100 derajat Celcius saat dia ditambahkan gula. Nah, sedangkan kita tahu titik didih itu tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Berarti ketika kita tambahin gula, dia kan tekanannya turun nih. Nah, untuk mencapai tekanan 1 atm lagi, dia kan butuh suhu lebih dari 100. Untuk mencapai P1 atm lagi, berarti butuh suhu yang lebih besar dari 100 derajat Celcius. Nah, hal ini berarti terjadi kenaikan suhu atau terjadi kenaikan titik didih ya. Masih disebabkan oleh ditambahkannya zat terlarut ke dalam pelarutnya, dia menyebabkan titik didihnya itu naik ya. Nah, kenaikan titik didih rumusnya apa? Yang pertama, delta TB itu sama dengan KB dikali M. Ingat, kita masih membahas zat non-elektrolit ya. KB dikali M. KB itu adalah tetapan titik didih molal pelarut. Jadi ini udah diketahui. Tinggal kita cari M-nya. M kecil itu apa? Di pembahasan sebelumnya, M kecil itu kan molalitas ya. Ingat-ingat nih, bedakan dengan molaritas ya. Karena itu sering kali tertukar. Molalitas itu berarti kita lagi ngomongin gram terlarut per mr dikali 1000, hati-hati, per gram pelarut ya. Nah, ini molalitas. Kalau molaritas itu per volume larutan. Tapi di sini kita lagi ngomongin molalitas, berarti pakai gram pelarut. Ini yang pertama kalau ngomongin kenaikan titik didih. Yang kedua, pertanyaannya setelah terjadi kenaikan titik didih, berarti titik didih larutannya itu berapa? Nah, ini berarti titik didih setelah ditambah zat terlarutnya ya. Jadi, titik didihnya adalah TB0 ditambah delta TB. TB0 ini adalah titik didih pelarut, delta TB-nya adalah kenaikan titik didihnya. Cukup jelas ya, jadi ini berkaitan tuh antara penurunan tekanan uap sama kenaikan titik didih ya. Kita ke contoh soalnya. Di sini ada 120 gram urea, ini non-elektrolit. Kalau masih bingung bedain non-elektrolit dan elektrolit, sekali lagi bisa lihat video sebelumnya ya. Dilarutkan dalam, ini dalam ya, 500 gram air.
Airnya ini berarti sebagai pelarut, ureanya terlarut ya. Lalu dipanaskan dengan tujuan menguras saluran air kloset. Berapa kenaikan? Kenaikan kan delta ya. Kenaikan titik didih berarti delta TB, dan titik didih larutan, ternyata TB-nya juga ditanya. Seperti biasa, kita ngerjain dari belakang. Delta TB sama TB nih yang ditanya. Kita tahu delta TB karena dia non-elektrolit, berarti KB dikali M. TB-nya, titik didih larutannya, berarti titik didih pelarut murni ditambah kenaikan titik didihnya ya. KB-nya udah diketahui nih, berarti kita tinggal cari molalitasnya. Molalitas adalah gram terlarut ditambah mR dikali 1000 per gram pelarut ya. T itu terlarut, P itu pelarut. Terlarutnya di sini adalah urea 120 per mR-nya di situ 60 dikali 1000 per gram pelarut, kita pakai air 500 gram. Ini 2, ini 2. Berarti 4 molal. Kita langsung masukin ke sini. Oh, berarti kenaikan titik didih atau delta TB itu sama dengan KB dikali M. KB-nya 0,52, M-nya adalah 4. Nah, berarti hasilnya adalah 2,08 derajat Celcius ya. Ini kenaikannya, berarti titik didihnya berapa? TB-nya berarti kan TB0 ditambah delta TB. TB0 ini adalah titik didih pelarut murni. Di sini kita pakai pelarutnya air ya. Nanti ini sesuai dengan pelarutnya yang diketahui ya. Karena kita pelarutnya pakai air, berarti kita pakai titik didih pelarut murninya adalah air. Tanpa di sini diketahui, kita kan tahu ya, air itu mendidih pada 100 derajat Celcius. Jangan bingung ya kalau nggak diketahui. Nah, berarti ini TB0-nya adalah 100 derajat Celcius ditambah 2,08. 102,08 derajat Celcius. Pembahasan ketiga adalah seputar penurunan titik beku atau delta TF. Sama halnya pada kenaikan titik didih, adanya zat terlarut, ternyata dia akan mengakibatkan titik beku larutannya lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Jadi misalkan, kakak kasih contoh ya, salju bisa dicairkan dengan menambahkan garam. Kenapa bisa? Karena di sini untuk salju, kita bayangin aja ini salju ya. Dia itu molekulnya rapat. Molekulnya rapat ya. Ketika kita tambahkan garam, garam ini kan sebagai terlarut. Molekul-molekul garam ini akan mendesak salju. Yang artinya di sini molekul garam sebagai pengganggu di antara molekul-molekul salju ya. Nah, sehingga lama-kelamaan molekul salju akan pecah dan terbentuk cairan. Berarti kan dia mencair. Makin banyak garam yang kita tambahkan, maka akan makin cepat nih dia mencair saljunya. Kenapa bisa? Karena salju ini adalah, misalkan dia terbentuk salju pada 0 derajat Celcius misalnya. Pada keadaan 0 derajat Celcius ini, kita tambahkan garam dengan tujuan untuk mendesak molekul-molekul salju di dalamnya. Ternyata molekul salju tersebut kan terdesak nih, dan juga akhirnya dia akan mencair. Nah, pada keadaan 0 derajat Celcius, saljunya ini mencair setelah ditambahkan garam. Kenapa bisa terjadi? Karena garam ini akan menurunkan titik bekunya di bawah 0 derajat Celcius, sehingga salju di sini ketika ditambahkan garam udah nggak bisa tuh membeku pada 0 derajat Celcius. Jadi harus di bawah 0 derajat Celcius gitu ya. Sekarang kita masuk ke rumus. Yang pertama, kita cari penurunan titik beku, berarti kan delta TF sama dengan KF dikali M. Hampir sama dengan kenaikan titik didih ya, cuman bedanya di sini KF.
tetapan titik beku molal pelarut. Ini juga diketahui, berarti kita cukup cari M. M ini adalah molalitas. Ingat, kita lagi-lagi masih membahas seputar non-elektrolit ya. Untuk titik beku itu TF. Nyarinya gimana? Berarti titik bekunya adalah titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Kalau kenaikan tadi kan ditambah. Kalau penurunan berarti kan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya, makanya di sini dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Kita masuk ke contoh soal. Sebanyak 15 gram kloroform non-elektrolit, MR-nya 119, dilarutkan dalam 300 gram benzen. Nah, berarti benzen ini sebagai pelarut. Jika titik beku benzen adalah 5,5, karena benzen di sini adalah pelarut, berarti ini TF 0-nya ya. 5,5 dan KF benzen 5,07. Maka titik beku yang ditanya itu titik beku larutan, berarti TF-nya ya. TF-nya berapa? Kita bedah dulu dari yang ditanya, TF. TF bisa kita cari dari TF0 dikurangi penurunannya ya. TF0-nya udah ada, berarti kita tinggal cari delta TF-nya. Nah, berarti delta TF sama dengan M dikali dengan KF, molalitas kali KF-nya. Di sini molalitas berarti gram dari kloroform atau terlarut per mr dikali 1000 per gram pelarut, yaitu benzen, dikali KF-nya di sini 5,07. Kita masukin gram kloroform di situ 15, lalu mr-nya ada 119 dikali dengan 1000 per gram benzennya ada 300 dikali dengan 5,07. Ini coret, berarti di sini dibagi 3 1, dibagi 3 5. Ini coret. Nah, berarti hasilnya adalah 2,13 derajat Celcius. Ternyata ini penurunannya segini. Berarti TF-nya berapa? TF-nya adalah titik beku pelarut murni dikurangi dengan penurunannya. Titik beku pelarut murni ini adalah 5,5 ya, karena kita nggak pakai air. Di situ kita pakai benzen. Dikurangi delta TF-nya 2,13. Berarti sama dengan 3,37 derajat Celcius. Berarti ketika ditambahkan kloroform, titik bekunya akan menjadi 3,37 derajat Celcius.